Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Suci Afdalia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Fisika kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai efek Doppler dan massa relativitas. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi pertama yaitu tentang efek Doppler. Tahu tidak apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu merupakan peristiwa berubahnya frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar dibanding frekuensi bunyi sumbernya karena adanya kecepatan relatif bunyi terhadap sumber bunyi dan pendengarnya. Jadi frekuensi ini sebanding dengan kecepatan relatif, sehingga frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh pendengar dapat kita rumuskan sebagai berikut ya teman-teman, di mana Fp itu merupakan frekuensi bunyi yang sampai pada pendengar dengan satuan Hz. Fs itu merupakan frekuensi sumber bunyi dengan satuan Hz. V adalah cepat rambat bunyi dalam meter per sekon, Vp adalah kecepatan pendengar dalam meter per sekon, serta Vs adalah kecepatan sumber bunyi dalam meter per sekon. Kemudian, operasi plus minus pada rumus efek Doppler ini merupakan operasi relatif atau selisih vektor, sehingga jika Vp atau Vs berlawanan arah dengan arah V, maka berlaku operasi penambahan. Berbeda dengan jika Vp atau Vs searah dengan arah V, maka berlaku operasi pengurangan. Misalnya, sumber bunyi dan pendengar saling mendekati. Jadi, ketika ada seorang anak naik sepeda dan dari arah yang berlawanan ada mobil yang membunyikan klakson, frekuensi bunyi yang didengar oleh si pendengar ini dipengaruhi oleh kecepatan relatifnya. Jadi, si pendengar ini mengarah ke kanan dan sumber bunyi mengarah ke kiri. Adapun cepat rambat bunyinya yaitu arahnya selalu mengarah ke arah si pendengar. Jadi, arah Vp dan arah V yang berlawanan, maka kecepatan relatifnya yaitu V plus Vp. Adapun arah Vs atau kecepatan sumber itu searah dengan arah V, maka kecepatan relatifnya V dikurang Vs. Sehingga rumus untuk efek Doppler ini yaitu seperti rumus ini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal, yaitu sebuah sumber bunyi bergerak dengan frekuensi 640 Hz bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon dan pengamat bergerak menjauhi searah sumber bunyi dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka frekuensi bunyi didengar oleh pengamat adalah. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita tuliskan apa-apa saja yang diketahui, yaitu Fs atau frekuensi yang dipancarkan adalah 640 Hz. Kemudian ada kecepatan sumber cahaya yang bergerak yaitu 20 meter per sekon dan kecepatan pendengar ada 10 meter per sekon serta kecepatan bunyi di udara yaitu sebesar 340 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan yaitu frekuensi yang didengar oleh si pendengar ini. Nah, karena dalam soal ini sumber bunyi dan sumber pendengarnya itu bergerak ke arah si pendengar di depan sumber bunyi, sehingga rumus yang kita gunakan adalah negatif Fp sama dengan V dikurang Vp dibagi V dikurang Vs dikali Fs. Kemudian kita masukkan apa-apa saja yang diketahui, yaitu ada 340 dikurang 10 hasilnya 330 dan 340 dikurang 20 hasilnya 320 dan untuk Fs nya adalah 640. Maka hasil dari 330 dibagi 320 dikali 640 hasilnya adalah 660, sehingga frekuensi yang didengar oleh si pendengar adalah 660 Hz. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang massa relativitas.
Contohnya seperti ini ya, ketika rojak naik pesawat luar angkasa yang mempunyai massa bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Perbandingan massa pesawat rojak ketika bergerak dan diam adalah massa pesawat ketika bergerak itu yang namanya massa relativitas. Maka massa relativitas ini didapat dari massa diam atau M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat atau kecepatan pangkat 2 dibagi C kuadrat atau cepat rambat cahaya pangkat 2. Ingat, cepat rambat cahaya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Kemudian kita kembali ke soal tadi. Ini penjelasan tentang perbandingan massa pesawat rojak ketika bergerak dan diam ya. Berarti M dibanding M0 atau M per M0. Ingat kalau M artinya itu M per 1, maka satunya kita ganti posisinya dengan M0 dan M0 nya itu ditaruh di bawah M, lalu satunya diganti menggantikan posisi M0. Jadinya seperti ini ya, M per M0 sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ingat, V atau kecepatan tadi di soal adalah 0,6, maka ditulis ya, kemudian C nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ditulis juga. Ingat, jangan lupa menuliskan untuk pangkat 2 nya, sehingga setelah itu kita dapatkan hasil 1 dibagi akar 1 adalah 1 dan 0,6 pangkat 2 adalah 0,6 karena kita hilangkan akarnya. Kemudian 3 dikali 10 pangkat 8 dipangkatkan 2 juga, itu hasilnya 3 kali 10 pangkat 8 karena kita telah menghilangkan akarnya. Jadi untuk memudahkan untuk berhitung, maka kita samakan penyebutnya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8, sehingga hasilnya 1 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 per 3 kali 10 pangkat 8 dikurang 0,6 per 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, selanjutnya perhatikan lagi ya, 1 per 3 dikurang 0,6 dikali 10 pangkat 8 per 3 kali 10 pangkat 8. Ini hasilnya kita sederhanakan dari yang kita samakan penyebutnya tadi, sehingga kita mendapatkannya lagi 1 dibagi hasil dari 3 dikurang 0,6 adalah 2,4, kemudian per 3. Nah, karena di situ ada 10 pangkat 8 dan di bawah juga ada 10 pangkat 8, kita naikkan menjadi 10 pangkat negatif 8. Karena di situ ada 10 pangkat 8 dan 10 pangkat minus 8, maka kita coret. Nah, maka hasil dari ini adalah 1 dibanding 2,4 per 3, yaitu 1 per 0,8. Jadi, perbandingan massa pesawat rojak ketika bergerak dan diam adalah 1 dibanding 0,8. Demikianlah penjelasan saya mengenai efek Doppler dan massa relativitas. Selamat belajar ya, teman-teman.